Duh, sumpah ini terakhir nih. Nih gue janji nih terakhir gue bahas tentang perskandalan dan golden rulesan ini. Sebenarnya gue udah mau udahan bahas ginian, cuman barusan gue nonton setengah dari kontennya Tigi Purnama di channel Tigi Purnama, dia video tentang klarifikasi itu. Gue gemas banget pengen menanggapi. Jadi ini di sini gue bakal jor-joran deh mengutarakan pendapat gue tentang kasus ini. Disclaimer dulu dari awal, kita sama-sama fans JKT48 ya guys ya. I'm on your side nih di sini nih. Gua udah tidak mengambil persona sebagai mantan wota yang dulunya ngewota sekarang balik ngada lagi cuma demi cuan, enggak. Di sini gua bener-bener bikin video ini karena gue concern banget sama masalah perskandalan ini dan pola pikir kalian sebagai para wota. Gua udah menyimpan kekesalan ini dari waktu gua masih ngewota dulu. Jadi gua merasa gua harus ngeluarin unek-unek ini sambil nonton video Teguh Purnama dan gua akan tanggepin juga. Mari. Halo semuanya, saya TG. Saya Lori. How should I open this? Apa ya, kita tuh kan, kalian tau lah, Mindam Berantem tuh kayak berusaha sekeras mungkin. Nggak ngebahas yang soal kayak gini-gini gitu. Ya rame-rame. Iya pokoknya kalau ada rame-rame, apalagi masalah skandal, let's say that. Gitu. Kayak kita tuh berusaha keras tuh dari dulu tuh nggak pernah mau ngebahas ginian, cuman entah kenapa kali ini gue pernah bahas kayak gini-gini nih, itu pun karena ada triggernya gitu, dan udah sekian lama nih gue nggak merasakan se-trigger ini lagi gitu buat ngebahas kayak gini. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu gue juga sempet nelpon Lori, gimana nih Lor gini, gue udah nggak tahan banget gitu. Malam ini tadi barusan jam berapa ya, malam inilah pokoknya lah, JKT48 live di Instagram, dan akhirnya setelah beberapa hari meluruskan, langsung orangnya sendiri yang ngomong klarifikasi dari Ara. Jadi sebelum kita record ini tadi, gue sama Lori sempet nge-breakdown dulu klarifikasinya Ara. Sebentar men, gue coba mau ngasih tau juga. Jadi emang sebelum kita nge-record ini, kita itu emang sempat diskusi dulu gitu. Perlu nggak kita bahas? Oh iya. Kasus yang sangat lumayan besar ini kan. Akhirnya kita sepakat bahwa nanti aja nunggu ada official release statement lah gitu. Barulah kita bisa berasumsi karena ada dasar kan. Ini kayaknya untuk awal-awal gini gue belum bisa komen apa-apa karena mereka masih opening juga ya. Gue trigger tuh dari kemarin, dari sebelum emang nggak ada release statement gitu. Gue sampai nelfon Lori, Lor ayolah gitu. Cuman kata Lori ya tahan dulu ya udah oke. Akhirnya malam ini kan ada release statementnya. Tapi di video ini kita nggak mau ngebahas klarifikasinya Ara. Kita nggak mau ngebahas hal itu karena setelah kita breakdown tadi. Dikit kali ya nanti ya. Iya bisa, boleh lah. Iya. Karena setelah kita breakdown tadi, ini mohon maaf nih ya, ini menurut gua dari klarifikasinya Ara tadi yang disampaikan Ara, mohon maaf nih ya sebelumnya nih ya, masih ada beberapa hal yang janggal. Ya gitu, maksudnya kayak ada hal yang pas Ara bilang statement ini, gue kayak wait a minute gitu kan. Jadi itu kan malah gue mau bahas tuh. Iya. Tapi setidaknya Ara udah mengakui kalau dia salah, atau apa ya, lalai lah dia gitu. Ara mengakui bahwa dia salah, padahal di situ menurut gua Ara nggak salah apa-apa. Ya kita simak itu sambil kita jalan ya. Karena gini, untuk lihat statement Ara yang tadi ya, kalau kita berpikir jernih, gue sebagai fans gitu ya, memang ada beberapa poin ya, yang menurut gue tuh dia menyampaikan satu hal tapi bertolak belakang sama satu hal yang disampaikan juga sama dia di situ. Oh iya benar, iya. Jadi kayak apa ya? Sesuatu yang kok yang A sama alinea A sama alinea keempat kok bertolak belakang gitu. Iya. Itu sih maksud gue kok bisa gitu ya. Iya tapi ya udahlah ya, kita nggak mau terlalu bahas itu lah ya. Ya itu aja sih. Yang penting Ara udah klarifikasi. Ya untuk klarifikasi. Betul. Dan kalau itu memang ya dia salah dan itu memang dia gitu kan. Iya betul. Tadi kita pas keluar klarifikasi dari Ara, kita kan juga nunggu tuh ya keputusan dari official kan gitu. Apa kira-kira apa ya bisa kita bilang hukuman mungkin ya? Hukuman Pak. Ya punishment buat Ara gitu. Sanksi lah. Iya, sanksi buat Ara gitu kan. Karena kan kasusnya Ara ini ya kurang lebih sama lah kayak yang dulu-dulu kan gitu. Iya. Dan dengan berbagai macam sanksi kan. Ada yang itu. Kayaknya pengen banget gitu ya Ara dikasih hukuman, dikasih sanksi. Padahal golden rules itu nggak ada. Gue udah sempat bahas panjang lebar di video gue sebelumnya. Bisa dicek aja. Di sini gue tinggal sisaannya doang nih.
ada yang itu, dan akhirnya JKT merilis statement kalau ARA harus off dari kegiatan JKT sampai akhir Agustus. Betul. Pertama sih gue nggak nyangka bakal langsung diumumin cepet gitu, karena gue pikir mungkin JOT butuh waktu lah untuk memberikan sanksi apa yang tepat buat ARA gitu. Tapi ternyata langsung dikeluarin juga kan hari itu juga, malam itu juga. Menarik sih, maksudnya sanksinya cuman ya sampai akhir Agustus gini, karena kan banyak juga tuh yang berspekulasi gitu kan. Soalnya nih kenapa kasus ini tuh jadi menarik banget? Karena tuh ya gue nggak mau nutup mata lah ya. ARA tuh emang lagi naik daunnya. Betul. ARA tuh emang lagi ya bisa dibilang cuan banget lah buat JKT untuk saat ini. Ya makanya tuh dari kemarin tuh menarik banget nih kalau misalnya itu beneran ARA, JKT bakal ngapain gitu kan? Apa nih gerakan tindakan dari mereka? Ya udah, punishmentnya ini ya mau gimana lagi? Kita ya udah oke. Gue coba melihat dari kita melihat peristiwa yang lalu-lalu udah yang seniornya juga melakukan hal yang sama lah gitu ya. Iya. Ya bisa dibilang sesuatu lah yang bikin geger fandom terkait masa hukuman. Yang menarik di sini adalah gue nggak pernah tahu ya standar JOT untuk menerapkan hukuman kepada member itu standarnya apa gitu. Apakah kasusnya atau ke pribadinya atau gimana kan gitu. Pasti ada pertimbangan dari JOT dong. Kalau member ini harus gini. Tapi menurut gue aneh gitu Pak. Dari dulu tuh aneh. Dari dulu ya bukan. Iya, dari dulu tuh aneh. Dari dulu ya. Penerapan sanksi hukuman gitu kayak gue melihat gak adil dari dulu tuh gak adil. Iya. Antara member A dengan member B kok hukumannya bisa beda gitu kan. Padahal kasusnya sama. Bahkan bisa jadi lebih parah. Ada yang lebih parah. Nah di situ tuh gue udah sempet bahas ini di video gue terdahulu. Kenapa kasusnya sama tapi hukumannya bisa beda-beda? Ada yang diturunin jadi trainee, ada yang divakumkan sampai akhir Agustus, ada yang tiba-tiba angin lalu aja lewat nggak kebahas gitu. Jawabannya adalah sebab Golden Rules itu nggak ada, dibikin-bikin aja sama kita fandom ini. Ya. Nggak, maksud gue kok penerapannya bisa beda gitu. Iya. Itu sih yang menarik di fandom ini ya. Apalagi JOT ya. Emang sebenarnya nggak adil cuy. Gue berusaha untuk gue nggak usah denial deh. Iya. Emang gitu. nggak adil kok dari dulu kan. Iya, maksudnya udah kita nggak usah nutup mata lah kita. Nggak usah nutup mata lah. Emang udah aneh aja gitu dari dulu. Aneh. Ntar ini kok diginiin. Kalau yang ini diginiin kan gitu. Tapi karena Golden Rules tuh nggak ada nih. Kemarin juga sempat ada yang komen tuh. Tapi bang kata Kila ex member JKT waktu mereka sign kontrak katanya memang ada aturan untuk kayak gitu, nggak boleh pacaran segala macam. Ada tertulis di kontrak. Katanya ex member. Di sini mau gue jawab sekalian. Kan katanya. Kalau lu bisa percaya dengan cuma modal katanya ya, gue juga berarti bisa percaya bahwa bumi itu datar gitu. Itu satu. Kalau lu cuma percaya dengan katanya, ini bisa bahaya nih, bisa dibohongin orang. Kalaupun itu benar, ya, kalaupun emang benar Golden Rules itu tertulis, kok penerapannya kayak gini? Gak jelas hukumannya. Yang ketiga, kalau emang benar Golden Rules itu ada, kok gue ngerasanya malah Golden Rules ini yang bikin fandom jadi toxic ya? Jadi pada ngatur-ngatur manajemen, ngatur-ngatur member biar nggak pacaran. Semua karena ada Golden Rules ini nih. Malah bikin jadi toxic. Mending nggak adain sekalian lah. Baik lagi ke JOT ya. Itu hak mereka untuk menghukum si member kan. It's their call gitu maksudnya. Dan gue kasihan di sini ngeliatnya kayak TG sama temennya seolah-olah kayak ini orang harus dihukum gitu loh. Lu kayak menanti banget seorang anak bocah, orang masih umur berapa belas tahun dihukum. Kok lu segitu menghakiminya banget ya, heran gue. Ya, keputusan mereka ya. Keputusan finalnya ya dari mereka. Mungkin ada sisi yang baik lah terhadap putusan-putusan yang berbeda itu gitu. Ya mungkin ya mereka juga pasti mikirin berapa possibility gitu kan, kalau misalnya dihukum ini juga ntar bakal kayak gimana. Ya pasti mereka mikirnya mungkin udah jauh ke depan lah gitu. Ini sebenarnya ya balik lagi ke yang pertama, gua nggak mau terlalu ngebahas tentang ARA di sini karena ini tuh emang kejadian ya udah ada gitu dari dulu. Ya maksudnya kayak gini tuh nggak cuma sekali dua kali, udah ya. Gue bukannya pengen ini buat all member lah nih ya, buat semua member JKT48. Gue bukan siapa-siapa, gue mungkin sotoy gitu nggak tahu.
kalian di belakang panggung tuh gimana. Gue bukan siapa-siapa, gue cuman orang yang suka sama produk ini. Tapi kalau misalnya gue boleh ngomong sesuatu buat kalian, gue cuma pengen ngomong ini sih. Kalian tuh harus sadar siapa kalian. Hari dimana kalian membawa nama JKT48 di belakang kalian tuh harus sadar apa yang jadi tanggung jawab kalian. Apa tanggung jawabnya adalah nggak boleh pacaran? Kalau demanding sih, lo bisa bilang bahwa member harus sadar posisi mereka. Ya lo sendiri juga masa nggak paham posisi lo sih, bahwa lo ngatur-ngatur. Apa yang ngikat kalian tuh selama ada nama JKT48 itu? Kalian tapi Golden Rules itu nggak ada. Harus selalu inget itu. Maksudnya gini loh, kalian bebas mau deket sama siapa aja. Gua tuh nggak pernah ada apa ya? Gua ya nggak berhak gua ngatur kehidupan pribadi kalian gitu. Urusan gua sama kalian tuh ya pas di kegiatan JKT aja. Selepas itu ya udah. Ini gua nggak mau nutup mata deh. Gini deh gua mau ngomongnya, kalian bebas mau deket siapa aja atau bahkan punya hubungan sama seseorang lah. Tapi yang penting jangan bego gitu loh. Maksudnya jangan bego, jangan norak, gak usah. Pemikiran kayak gini nih berarti pemikiran dari tipe orang yang percaya bahwa Golden Rules itu ada. Ya, nih gue bahas di sini. Fans kepecah dua. Fans yang percaya Golden Rules itu nggak ada, kayak gue. Dan fans yang percaya bahwa Golden Rules itu ada. Fans yang percaya bahwa Golden Rules itu ada kepecah dua lagi. Fans yang marah-marah, yang menuntut keadilan ketika member ketahuan ada skandal. Dan fans yang memaklumi, kayak Bang TG di sini, memaklumi bahwa ya lo mainnya yang rapi lah gitu, jangan bego gitu. Tapi ya sama aja berarti lo percaya Golden Rules, sedangkan gue nggak percaya. Oke, di sini agama kita sudah beda sebenarnya Bang TG. Apa-apa direkam, maksud gue harus banget gitu, butuh apa-apa tuh direkam, diupload ke second account kalian atau di share gitu ke teman terdekat kalian. Butuh apa kalian dari itu? Pengakuan dari teman-teman yang kalian anggap, kalian percaya itu close friend kalian gitu. Close friend anjing, jadi inget Zara gue. Karena maksud gue relate juga lah sama ya kepercayaan kan itu. Maksudnya ketika lu udah mempercayakan sesuatu gitu, sesuatu yang nggak seharusnya lu bagikan ke semua orang, ya itu harus dijaga sama temen. Nah, masalahnya itu di sini, di dunia yang kalian lagi berada saat ini, kalian tuh nggak pernah tahu mana teman mana musuh kalian. Masalahnya di sini kalau lu ngomong tentang kepercayaan, itu sebenarnya nih pada hakikatnya bukan member yang ngasih kepercayaan ke lu, tapi lu yang percaya sama member. Sekarang lu yang jatuh cinta sama member. Kenapa jadi member yang harus tanggung jawab kalau lu jatuh cinta? Kenapa jadi lu ngatur-ngatur member biar gak kena skandal? Kenapa lu jadi ngatur-ngatur member biar main rapi? Kan lu di sini yang kesengsem, bukan membernya yang minta sengsemin gue. Enggak gitu. Jadi ketika kalian udah mempercayakan sesuatu itu ya mendingan nggak usah norak, nggak usah apa-apa tuh harus direkam. Kayak gue tahu, gue yakin mereka tuh tahu cara mainnya tuh gimana. Iya. Cuma entah kenapa beberapa dari mereka tuh masih aja ada yang fuck up gitu. Maksudnya gue peduli setan kalian mau ngapain gitu sama temen kalian. Yang penting ketika kalian masih membawa nama JKT48 di belakang nama kalian tuh harus tahu apa yang ngikat kalian di situ. Nggak ada yang mengikat kalau seputar hubungan romansa, karena Golden Rules itu tidak ada. Sampai capek gue ngomong begini. Coba tadi kayak gue sempat ada mau nanggepin sesuatu, dia ngomong, gue ulang dikit. Mereka tuh tahu cara mainnya tuh gimana. Mereka di sini gue tahu cara main per manajemen ini bagaimana. Gue tahu, makanya gue ikutan main. Dan orang-orang kayak lu gini Bang TG, apakah lu tahu cara mainnya? Sebab dengan orang-orang seperti lu dan orang-orang yang pemikiran yang sama kayak lu, fandom ini justru jadi toxic. Fandom ini justru jadi nggak sehat karena lu pada demanding, dan akhirnya pada perkembangannya fandom ini akan runtuh karena pemikiran orang-orang kayak lu begini Bang. Sekarang gue tanya sama lu tahu cara mainnya nggak sih? Iya. Cuma entah kenapa. Kalau emang lu tahu cara mainnya, harusnya lu bisa bikin fandom naik, bukan malah bikin fandom turun dengan pola pikir yang toksik kayak begini, ngatur-ngatur member, nggak boleh pacaran. Beberapa dari mereka tuh masih aja ada yang fuck up gitu. Maksudnya gue peduli setan kalian mau ngapain gitu sama temen kalian. Yang penting ketika kalian masih membawa nama JKT48 di belakang nama kalian tuh harus tahu apa yang ngikat kalian di situ. Tanggung jawab kalian. Gak usah butuh pengakuan dari, karena gue benci banget loh mereka tuh kayak
masih aja gitu nggak belajar dari kesalahan yang udah ada gitu. Iya. Ya gue bukan siapa-siapa gitu, bodoh amat gue, kalian mau ngapain aja gitu. Lu bisa bilang di sini lu bukan siapa-siapa, tapi lu bisa bilang tadi, lu bilang apa tadi? Jangan goblok lah. Wow, kasar sekali Anda ucapannya untuk anak yang seusia remaja seperti itu. Dan di sini barusan lu bilang bahwa lu nyadar lu bukan siapa-siapa gitu. Gimana ya? Kayak alinea 1 lu sama alinea 2 lu berbeda, Bang. Itu sih. Itu dari lu lah ya. Iya. Kalau ada sih gue ada. Kalau masih ada lagi. Enggak lucu aja ya. Enggak, ini bercanda ya dikit ya, mencairkan suasana ya. Enggak, lu close friend Zara. Kenapa lagi, Jay? Enggak. Itu mah. Bayangin gak sih? Itu jadi gak sih Zara yang laporin? Gak ada berita lagi ya? Udah gak ada. Ya, jadi soal Zara gue gak akan bahas karena gue gak kenal. Gue gak kenal dia ketika dia jadi member, jadi gue gak tahu. Ini siapa yang pertama kali mengupload itu ke sosial media? Saya, Pak. Lu. Saya jadi bingung nih. Saya udah 10 tahun kerja, sarjana hukum, nggak ngerti nih saya harus masukin masalah apa. Ya udah lah, dari gue buat member mungkin ya. Lo gimana? Kalau gue ya sebenarnya nggak jauh beda dari lu, men. Gini sih, tapi ini kalau misalkan beberapa member denger gitu ya, semoga. Untuk sebenarnya ini buat all member ya. Kalian tahu bahwa JKT itu lagi masa krisis kemarin gitu kan? Oh iya, terus, itu tuh poin yang mau sampai lupa gue. Lagi masa krisis dan bahkan sekarang pun JKT semua kegiatan belum beroperasional secara penuh kan. Tuh tahu JKT lagi krisis. Sekarang ada foto member sama cowok, lu goreng terus. Kan udah tahu fandom lagi krisis, kenapa lu bikin jadi tambah parah? Kalian ini 33 orang ini, kalian tuh orang-orang terpilih loh. Iya. Dari puluhan, 60 ya, gue nggak tahu deh tuh. Kalian tuh orang-orang terpilih loh, orang-orang yang emang dipandang oleh manajemen sebagai apa ya, masa depan JKT. Di set kalian itu kan. Kalian tuh dipercaya bisa membawa JKT lebih baik. Apa ya, untuk masa sekarang ini gitu ya. Coba deh kalian kalau mau berbuat sesuatu gitu, berpikir 2 kali gitu. Berpikir 2 kali. Bahwa abang-abang ini waktu bikin konten ini berpikir 2 kali gak sih? Lo tahu efeknya buat fandom kayak gimana gak sih? Lo menambah armada orang-orang yang berpikiran seperti itu, berpikiran toksik kayak gitu. Apa itu sehat buat fandom? Itu yang lo mau? Ada nama JKT di belakang kalian. Ada member-member yang kena restruk yang ingin ada di posisi kalian. Yang coba rela, kalian. Ya, yang rela impiannya dikubur gitu kan demi kalian masih bertahan gitu. Ada terus, orang tua kalian. Terus ya kalian ya ngeludah gitu depan member-member yang kena restruk itu. Betul. Ya kalau kan, kalian kalau kita pikir lagi sebenarnya member-member yang kena skandal itu nggak ngeludah kayak member yang kena restruk. Enggak. Lu aja yang ngebayangin mereka ngeludah. Kalau kita pikir dari sudut pandang gua, member yang kena skandal itu nggak salah, elunya aja yang terlalu terikat. Kayak gini kan namanya sama aja kayak ngeludah gitu loh di depan. Iya. Toh buat apa kalian nangis-nangis waktu mereka pergi kan gitu? Itu mereka nangis karena beneran sedih. At the very moment lo nggak akan bisa nahan air mata lu. Jangan disalahin yang kayak gitu. Bukan berarti mereka sedih terus air mata buaya, bukan. Lo kayak nggak tahu aja kalau peserta AVI ada yang disuruh ngangkat koper pulang, nangis kan tuh semuanya. Oh shit. Iya. Buat apa nangis-nangis kemarin? Kalau misalkan pada akhirnya kelakuan kalian tuh nggak sesuai dengan apa yang harusnya terjadi gitu, etika yang harusnya terjadi gitu. Coba dipikir 2 kali. Ada fans kalian, ada keluarga kalian gitu kan. Terus ada manajemen yang udah percaya sama kalian. Coba berpikir 2 kali loh gitu. Bersyukur kalian masih bisa di posisi kalian sekarang ini gitu, punya kegiatan gitu kan. Itu sih maksud gue. Seandainya gue setuju men. Ini gue simplify nih ya yang terjadi nih. Lu bang, ini nih Prawota nih, lu ngasih hati, lu ngasih perasaan lu, cinta lu ke member. Member, ini hati gue buat lu, jagain ya. Lu jangan sampai ngasih hati lu buat orang lain karena gue udah ngasih hati gue buat lu. Di situ membernya bingung lah, gue nggak minta, lo yang ngasih, kenapa jadi gue harus mengemban tanggung jawab untuk jagain hati lu? Ini kan jadi bahasan kita semua ya. Jadi bahasan kita berkali-kali. Member itu masih muda. Member itu sering ketemu lawan jenis mereka, cowok yang ganteng-ganteng, yang good looking banget lah. Iya, maksud gue ya
kayak tadi sorry ya di dunia mereka sekarang ini, dunia entertain kan mereka banyak ketemu orang-orang, mereka tuh lebih banyak ketemu orang-orang daripada kita gitu, maksud gue kan. Iya betul. Orang-orang ya pasti ada lah gitu kan, Iya, cowok orang-orang lawan jenis yang ya yang mungkin masuk ke suka sama kriteria yang mereka suka lah gitu betul sekali. kan. Sorry lanjut. Iya, yang setidaknya mereka suka dan mungkin ada beberapa orang yang ngincer mereka lah dari dunia lain gitu Oh, kan. absolutely. Dunia entertain pasti ada, Pak. Orang-orang cantik kayak Absolutely, tentu aja. member kayak gitu nggak mungkin lah nggak ada yang deketin teman kampus atau mungkin dari tempat lain. Kita nggak usah tutup mata, member tuh manusia biasa, pasti punya rasa gitu kan. Inilah yang menjadi tantangan member sih menurut gue pribadi. Bagaimana mereka bisa menghandle itu semua. Kalau emang nggak bisa ke handle, ini gue door langsung aja lah, nggak apa-apa pacaran. Ayo pacaran aja, punya hubungan aja. Iya. Tapi ini yang Samin bilang juga berkali-kali, main rapih gitu. Ngatur member buat main rapi, katanya nyadar kalau lo bukan siapa-siapa. Jangan bego. Jangan sampai gue tahu gitu. Iya gitu maksudnya. Sebenarnya masalah utamanya tuh ya dari awal maksudnya akar. Lo minta perasaan lo dihargain, bro. Dalam hidup tuh nggak ada respect yang dikasih karena minta tuh nggak ada. Respect akan datang sendiri, penghargaan dihargai itu akan datang sendiri, nggak diminta kayak gini. Asal dari semua ini kan gara-gara awalnya tuh direkam, diabadikan gitu. Diabadikan, di post, itu kan akar masalahnya itu tuh. Akar masalah selalu itu. Ini jangan bego lah. Maksud gue tadi datang sendiri adalah dengan effort lu. Gak ada yang namanya respect tuh dikasih karena lu minta. Hargai gua, malah nggak ada yang hargain lu. Nggak hargai perasaan fans, malah nggak dihargain perasaan lu. Tahan dan masih mau di JKT, udah main rapih gitu bos. Jangan sampai kita tahu gitu. Toh kita sebenarnya tahu gitu, tapi pura-pura nggak tahu depan kalian. Iya maksud gua kita udah banyak lah lor ngelihat kayak gini-gini tuh. Maksudnya kita udah sampai poin di mana kita tuh udah bodo amat gitu. Kita tuh udah peduli setan sama hubungan mereka di luar JKT gitu. Mungkin kalau di awal-awal kita nge-idol kita masih nggak bisa begini nih gini. Nggak bisa nih ya. Tapi kita tuh udah ada di poin di mana kita tuh peduli setan sama mereka asli dah. Iya. Sampai di titik di mana gue sama Samin dan anak-anak random mikir semua member punya pacar. Iya. Mau yang umur 11 tahun punya pacar. Waduh 11 tahun siap. Lo tadi ngomong apa? Lo udah di tahap peduli setan. Oke, diadu sama gue bang. Lebih peduli setan mana tentang hubungan member? Lo apa gue? Kayaknya di sini gue deh. Karena di konten lo di sini lo masih nuntut para member untuk main rapi. Artinya lo peduli, bukan peduli setan namanya. Di satu sisi lain di gue di sini, gue peduli setan sama hubungan member. Sekarang yang lagi gue tekankan adalah fans-fansnya rese. Anjing. Dulu kayak misalkan Abel 11 tahun 10 tahun, wah dia punya pacar. Gue nggak, pokoknya yang dari tertua sampai yang terkecil ya kan, yang masih SMP yang nggak tahu apa-apa, lu punya pacar. Gue selalu tanamin gitu gue sama anak-anak. Nggak pacar juga, mungkin setidaknya orang yang punya hubungan dekat lah gitu. Kenapa kita punya pandangan seperti itu? Dasarnya apa sih bang gitu? Kalau bisa mikir kayak gitu, loh Anda tidak melihat dari kasus-kasus sebelumnya gitu kan, bahwa orang-orang yang tidak kita sangka ternyata melakukan seperti itu gitu. Pertama itu, dan kedua ketika mungkin nanti ada kabar gak enak gitu dari OSI kita, ketahuan punya pacar atau skandal dan lain-lain, kita nggak kaget. Memang iya kan gitu, kayak gitu sih. Cara menghibur diri Alaminem random tuh begitu. Seumpama ini terjadi sama OSI gua lah gitu. Gua nggak mau nyebut nama kan gitu. OSI gua kan banyak ya. JKT48 kan gitu. OSI gua 33 orang gitu kan. Seumpama terjadi sama salah satu OSI gua gitu kan. Gua bakal marah ke dia, tapi marahnya tuh bukan karena dia pacaran, marahnya karena dia nggak bisa ngejaga itu. Iya betul. Gue bakal marah gitu, lu goblok, lu kenapa harus sampai ketahuan gitu? Kenapa lu rekam, lu taruh sosmed, kenapa? Bukan marah mereka punya cowok ya? Bukan, asli bukan. Gue nggak masalah asli dah. Buset dah, member mau deket sama cowok siapa, balik lagi kan, gue bodo amat member mau punya cowok siapa. Tapi ketika gue sama lo ada di kegiatan JKT48 gitu, di belakang nama lo ada nama JKT48, ya udah gitu, lo harus do your fucking job gitu. Buat ini semua jadi worth it gitu buat gue gitu. Ya gitu sih. They have already done their fucking job as an idol, yaitu menghibur kalian semua dengan penampilan terbaik mereka, menghafal setlist dan membawakannya, menyanyikannya, merekamnya, bikin konten di YouTube segala macam. Di sini gue tekankan satu hal, menjaga perasaan para fans itu bukan semata-mata tanggung jawab idol. Di sini yang punya perasaan adalah lu jaga perasaan lu,
bukan member yang jaga perasaan lu. Tanggung jawab, lu kan cowok. Kalian kan bekerja gitu kan. Kalian dituntut profesional. Kalau memang member sudah sangat profesional. Coba lu performin satu setlist pajama drive. Ngos-ngosan gak lu? Dalam pekerjaan mereka member sudah sangat profesional. Urusan perasaan, urusan relationship itu tidak termasuk dalam job desk. Kalian masih di sini, tolong profesional. Ikutin aturan yang ada. Kalau JOT bilang tidak ada aturan, udah ikutin aja gitu kan. Selama yang masih JOT akhirnya memberikan aturan dan menghukum member-member yang kena skandal karena JOT takut sama fans atas dasar people power. JOT menghukum member-member yang kena skandal bukan karena Golden Rules itu ada, tapi karena telanjur kicap sama fansnya. Kalian itu. Ya, tapi kalau kalian udah nggak suka sama aturan di JKT48, kalian nggak bisa ngikutin dan mungkin kalian nggak serak sama fansnya, daripada jadi beban, tinggalin. Kalau mau ngatur, nyuruh member grade, katanya bukan siapa-siapa. Mungkin, gue mau bebas nih, mau pacaran dan lain-lain. Menurut gue jalan terbaik tinggalin JKT, bebas. Wow, mensuggest member untuk tinggalin JKT, grade aja sana. Padahal itu kerjaan mereka, itu sumber pemasukan mereka. Anda mengatur rezeki orang cuma karena baper. Maksud gua kan JKT itu habis ya restruk yang tadi poin lu nih, habis restruk itu jangan sampai tuh kalian tuh ngebuat kita tuh berpikir nyesel kenapa nggak lu aja waktu itu gitu. Iya, jangan sampai. Sebenarnya urusan restrukan ini udah di luar konteks, bener deh. Keputusan manajemen udah bulat, kenapa diungkit-ungkit dan digoreng terus sih? Keluar pikiran kayak gitu loh. Jangan tuh sampai ada pikiran kayak gitu tuh. Kenapa? Harusnya dia bisa gantiin nih gitu kan. Harusnya tuh pikiran kayak gitu nggak boleh keluar tuh. Ketika lu sudah berpikir bahwa Golden Rules itu tidak ada, maka lu nggak akan menyesali restrukturisasi itu. Iya, maksud gua karena di timeline nih udah ada yang ngomong kayak gitu maksudnya. Iya, banyak. Duh, tahu gitu yang ini aja kemarin yang harusnya masuk kan sedih. Terus kalau udah kayak gini ya pasti kepercayaannya udah nggak sekuat dulu dong gitu. Iya. Ya gitulah buat member. Jalanin. Itu tuh sama kayak penyesalan gua sekarang nih udah di umur segini, gua menyesal kembali ke masa lalu. Gua mikir tahu gitu gua dulu masuk IPA. Udah nggak relevan. Kewajiban kalian aja sih selama kalian masih di JKT48, ikutin aja aturannya. Gua tegasin sekali lagi. Ikuti aja aturannya ya. Jadi gue sambil mengkutip tangan gue nih, aturannya ikutin aja. Ikutin aja. Kalau udah ya di situ berarti Bang TG mengakui bahwa aturannya, which means tidak ada aturan sebenarnya, tidak ada itu Golden Rules itu. Suka nih, menurut gue pribadi ya, gue bukan mau ngatur ya. Keluar, jangan jadi beban di sini. Gue tau lah tanpa JKT48 upload dokumentari kemarin tuh, gue tau lah perjuangan member JKT itu berat gitu kan. Banyak yang udah kalian korbanin gitu di sini, masa muda kalian apa segala macem. Dan ketika kalian merasa ini tuh semua udah nggak worth it, atau kalian tuh udah nggak tahan, gue udah muak lah sama semua inilah gitu kan. Lepasin aja, itu sangat bebas ntar. Bener kata Yori, banyak orang yang pengen mau di posisi kalian gitu. Iya, coba deh perhatikan air mata mereka deh. Iya, ya ini udah jadi tamparan sih buat member-member yang kena restruk kemarin. Sekali lagi kalian bebas mau deket sama siapa, punya hubungan sama siapa, cuman ini pendapat kami ya. Bukan ini pendapat JOT atau fans lain ya. Kita nggak. Udah berarti di video ini gue juga bisa bilang ini pendapat gue ya Bang, ngeriak begini ya. Wakili siapa-siapa ini pure. Iya. Kita berdua nih. Gue yakin kalian tahu cara mainnya. Ya. Masalahnya lo berdua di channel ini subscribe dulu 15.000. Banyak, bahkan lebih banyak dari gue saat ini. Di sini lo bisa bilang, ini cuma pendapat kami ya. Iya, cuma di sini lo menjadi opinion leader Bang. Dengan pemikiran lo yang seperti itu, yang kontra banget sama apa yang gue pikirin. Jadi di sini gue lawan. Sorry nih kalau akhirnya lo tersinggung dengan reaction ini. Kita memang tidak saling kenal ya Bang Lori, Bang TG. Kita tidak pernah bertegur sapa dan kenalan di real life, tapi kita sama-sama tahu masing-masing. Gue tahu lo berdua. Kalian konten kreator, saya juga konten kreator. Di sini saya cuma mau meluruskan hal-hal ini aja. Don't you mess up again lah gitu. Don't fucking mess up again. Betul. Terus kan kemarin tuh instead of bilang ke member don't fucking mess up this again, kenapa nggak kita refleksi diri para wota nih?
kita yang jangan mess up things again. Lu barusan bilang sini JKT tuh saat ini lagi terpuruk dan lagi ngemis loh dengan mereka rilis dokumenter, dengan melodi ngumumin pengumuman, dengan berlenang air mata. JKT tuh lagi ngemis. Sekarang tiba-tiba ada kasus foto member lagi dipeluk cowok, lu goreng terus. Kasihan JKT-nya. Ada beberapa reaksi juga lah dari fans. Ini nih, inilah alasan kami berdua, motivasi terbesar kami untuk membuat ini. Iya. Sebenarnya bukan perkara Ara atau dan lain-lain. Itu menurut gue biasa ya. Iya betul gitu. Kita udah sering lah kayak gini-gini gitu kan. Member skandal udah biasa lah gitu kan. Tapi ini yang menjadi ini. Iya. Ada beberapa reaksi dari fans yang menurut kita iya, bodoh banget gitu. Buat fans yang tuh kan gue susah nyebutnya apa dong? Buat fans yang gini ya, buat fans yang denial lah, udahlah. Oke, buat fans yang denial ya, buat fans yang kemarin ngedeny hal gue bukan nih gitu kan. Pertama, gue cuma mau bilang ke kalian, JKT48 itu beda dari semua grup yang kalian tahu. Jadi, ada beberapa hal yang memang gak bisa disamain aja sama fandom yang lain. Oke, ini sama kayak kemarin gue sempat balesin komen Isyana. Gue mengambil contoh Isyana. Gue suka sama karya-karya Isyana, gue mendukung Isyana, gue gesrek ngeliat dia tampil, gue melihat kecantikan dia sebagai sesuatu yang gue kagumi. Ketika dia nikah, apakah gue patah hati? Iya. Tapi apakah gue tubirin? Enggak. Cuma di JKT doang begini nih. Dan di sini di video ini barusan lo bilang bahwa jangan samain fandom ini dengan fandom lain. Masalahnya di sini yang kita ungkit kan topik yang lagi kita bahas kan satu yang buruk nih, ketoksikan pola pikir tentang golden rules, tentang aturan anti pacaran yang mana sebenarnya merugikan anak-anak seusia remaja kayak mereka yang emang lagi butuh cinta dan yang lagi ke expose dengan cinta, kenalan dengan lawan jenis dan jatuh cinta. Lo tau lah itu lah tentang itu semua lah. Kayak gitu. Jadi ketika lo bilang fandom ini beda sama yang lain, lo kok bangga orang bedanya beda jelek? Itu. Oh, yang ini kok begini, yang ini kok begitu. Konsep dasarnya aja udah beda. JKT itu idol group, sementara yang pihak sana kan boy band jatuhnya. Oh, lo ngomongin Korea-Koreaan, boy band, girl band, Konsep dasarnya udah beda. Idol ada beberapa terms dari idol group tuh yang gak ada di boy band gitu. Jadi kalau lu notice yang sebelah sono malah fine aja loh. Yang sebelah sini kan malah yang kebakaran. Kalian makanya lo tahu kenapa fandom sana boyband itu fine aja? Karena mereka tidak punya prinsip golden rules. Makanya mereka fine aja. Lihat fandom kita, gara-gara ada golden rules, gara-gara lu semua percaya sama golden rules, ini fandom terprosok. Nggak cuma JKT doang, AKB juga semua nih, yang 48 group semuanya. Mungkin awal-awal doang naik, kemudian jatuh, kalah sama yang lain, terutama sama yang Korea. Tuh lihat contoh Korea, boyband, girl band sehat, naik terus dia. Kita di sini turun. Ya kita contoh sama yang bagus lah. Jangan samain JKT48 gitu. Kalian tuh baru apa ya? Aduh, baru nyemplung lah maksud gua gitu loh. Baru nyobain nih airnya gimana nih gitu kan. Kok airnya beda sama yang lain ya? Iya beda lah. Tuh loh maksud gua. Beda. Cuma bedanya beda jelek. Terus sama ini sih yang buat yang ngedinai kemarin ya, yang jangan terlalu nutup mata lah gitu. Jangan terlalu mendinai hal yang sudah kemungkinan gitu. Sudah kemungkinan ya memang itu faktanya gitu. Sampai segitunya mereka kan ngedinai banget tuh kemarin tuh. Nah, kalau lu emang anggap dia apa ya? Idol lu lah gitu. Kalau emang lu dianggap dia idol lu, kalau dia salah ya dinasihatin. Betul. Tapi gue tidak melihat ada kesalahan apapun sama para idol yang sehingga gue harus mikir untuk menasehati mereka, bang. Di sini gue ngeliatnya mereka nggak salah. Lo aja yang mengada-adakan kesalahan itu. Jangan malah dibela mati-matian, seakan-akan dia nggak salah gitu. Astaga, gue baru bilang emang nggak salah. Sekarang lo pikir, cuma di fandom ini doang cewek dilarang pacaran. Ya sekali karena lu bilang jangan disama-samain ya. Cuma di sini gue ngeliatnya, ya ampun, ini contoh yang jelek gitu loh. Di luar sana ada kok youtuber gaming yang punya pacar, fansnya masih banyak aja gitu, tidak terpengaruh apakah dia punya pacar apa enggak. Ada kayak selebgram, tukang endorse kosmetik dan alat kecantikan gitu punya pacar, tetep banyak yang dukung, banyak yang ikutin kontennya. Cuma di JKT doang yang dilarang-larang begini dan lu mengusung bahwa konsepnya beda, jangan samain.
Ya orang jelek ini, konsep yang toksik ini. Kayak gitu terus ya mau sampai kapan? Ya kalau lu tiap dia salah lu belain terus, dia bakal mikir kalau dia itu innocence terus gitu. Ya emang udah manusia sempurna, nggak ada salahnya. Member memang sudah di usianya untuk Kalian terus gituin dia. Kalau kalian emang peduli sama dia ya, kalau ada salah ya ingetin gitu. Gue peduli. Sebenarnya gue lebih ke nggak peduli sih member gimana di luar sana. Cuman ketika member dilarang haknya untuk berproses dalam hidupnya, di situ malah gue ngeliatnya buset, lu kali yang nggak mendukung nih orang buat maju. Itu pun kalau kalian nganggap dia idol ya, bener-bener idol kalian, kalau kalian peduli gitu. Ada Idol itu kan idola. Isyana idola gue juga. Terus kenapa gitu? Gue nggak pernah ngelarang Isyana pacaran. dari gue juga untuk ini membuat gue trigger banget ya untuk skandal paling gue trigger. Iya. Yaitu untuk fans-fans yang gue tadinya nggak peduli dengan fans denial ini ya, tapi beberapa opini pernyataan mereka tuh menggelikan gitu. Menggelikan karena gini, kalau memang orang yang kalian dukung itu salah, buktinya ya lumayan kuat lah gitu. Perbedaan besar di sini adalah gue nggak nganggep idol yang pacaran itu salah, sedangkan dua orang ini nganggep hal itu salah. Itu doang yang ngebedain kita berdua. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka berdua percaya Golden Rules itu ada. Gua nggak percaya Golden Rules itu ada. Makanya bisa beda sejauh ini. Ini gitu. Maksud gue jangan membela sampai berlebihan gitu. Ya. Kalian ini gue yakin. Gue nggak membela secara berlebihan di sini. Kita pikir secara akal sehat aja, ini basic common sense banget ini. Wow. Kalau kalian fans udah ngikutin JKT dari lama, kalian nggak akan beropini kayak gitu. Nggak akan beropini kayak gitu. Jadi opini yang paling benar opini lu gitu. Untuk melarang-larang anak orang. Kalian pasti punya pandangan lain lah. Karena kejadian ini teman-teman, ini tuh sudah berkali-kali teman-teman. Iya teman-teman. Gue tahu dari 2013, tahu ini udah berkali-kali, sampai biasa gue, sampai enek, sampai 4 sendiri gue. Nah, kalau menurut kalian, maksud gue untuk kasus gini dibiarin aja, mampus JKT cuy. Karena beberapa orang bilang, yang Daniel itu bilang harusnya jangan gini-gini lah, jangan dihukum lah gini-gini. Nah kalau dibiarin aja mampus JKT. Kenapa? Kalian harus tahu ya fans, bukan gue ngerasa bukan fans lama, gue bukan senior, tapi kalian yang untuk mungkin yang baru-baru ini suka ya, kalian harus tahu di JKT itu bisnis perasaan bos. Ya itu yang Kasian kan? Kasian gak sih lo ngeliat diri lo sendiri dan mengakui bahwa JKT ini bisnis perasaan? Hah, di sini kan yang jadi korban elu. Kok bangga? Lu udah tahu cara mainnya kan, kalau udah kayak gini nih harusnya kebuka sedikit nih mindset lu nih setelah gua tanggepin beberapa kali nih. Perasaan dan ikatan emosional gitu. Iya. Kalau hal itu nggak ada di JKT, nggak bakal laku JKT bos. Ya, makanya kenapa Twice laku-laku aja, kenapa Blackpink laku-laku aja, mereka nggak jualan perasaan? Bedanya dengan girl band yang lalu yang udah bubar sekarang. Iya. JKT. Justru berbedanya JKT itu loh yang bikin JKT bertahan sampai sekarang. Iya. Bang, iya JKT memang masih bertahan sampai sekarang, tapi lagi terperosok nih. Ntar lagi bubar nih kalau lo terusin begini. Kok bangga sih? Iya itu loh. Bisnis perasaan pak, kepercayaan gitu kan. Menurut gue nih, iya betul loh, sorry. Kayak gue pernah waktu itu jadi kayak yang ada event di UI gitu yang gue jadi pembicaranya. Yang gue jelasin ke mereka adalah sebenarnya JKT itu yang menurut gue ya yang dijual pertama itu ya fan service. Bagaimana caranya ya perasaan kita tuh bisa mereka ambil gitu. Betul, gue mengakui mereka menjual fan service. Tapi ketika para fansnya jatuh cinta sama para idolnya, ya itu jadi tanggung jawab kalian sendiri sebagai fans, bukan jadinya melempar tanggung jawabnya ke member dengan melarang pacaran. Iya, seakan-akan kita pacarnya lah gitu. Ya betul, mungkin bisa menimbulkan pikiran seperti itu gitu kan. Yang kedua baru tuh musik. Iya, kalian harus peka gitu teman-teman, kalian tuh harus peka bahwa kalian berdua yang harus peka. Kejadian yang menyangkut mungkin terkait lawan jenis di JKT ini ya, itu sangat sensitif dan bisa menghancurkan kepercayaan, mungkin nanti pendapatan, kecewa, baik yang kecewa. Kalian harus mikir gitu. Itu ialah yang dilindungin sama JOT ini cuy. Bukankah dengan lu berdua bikin konten begini justru semakin memperbanyak populasi orang-orang yang berpikir hal yang sama lu berdua, yang nanti akan berujung
bertambah lagi orang-orang dengan pemikiran yang toksik kayak kalian, fandom yang makin toksik, bubarnya lama-lama JKT. Golden rules itu tabu kali ya, antara ada dan tiada. Tapi ya sudah jelas kan dari awal mereka masuk ini ya dilarang pacaran. Walaupun kita nggak tahu nih implementasi di belakangnya gimana gitu. Apakah boleh atau tidaknya kita nggak tahu. Itu dapur mereka gitu. Apa misalnya emang ternyata ya boleh, cuman ya kayak kita bilang aja ya main rapi dong gitu. Tolong. Ya mungkin dari manajemennya sendiri mewanti-wanti, oke? Tidak ada aturan tertulis. Gue nggak percaya bahwa ada aturan tertulis tentang Golden Rules. Cuman memang dari manajemen pasti mewanti-wanti pada para membernya. Hati-hati, fans tuh barbar gitu loh. Iya, memang. Dong. Dalam tanda kutip kan kayak gini, nggak boleh. Dalam tanda kutip rapi dong. Tapi berarti poin gue adalah ya udah Golden Rules nggak ada gitu loh. Gitu. Iya benar. Iya kayak gitu loh. Gitu loh. Kalian tuh jangan terlalu denial, jangan terlalu berlebihan sampai bilang kemarin ya pembelaan ini itulah gitu kan. Yang akhirnya sekarang mana mereka? Ternyata terbukti maksudnya gimana ya? Ternyata ya asumsi kalian tuh nggak pas gitu. Faktanya ternyata begini kan gitu. Jangan terlalu melebihkan lah gitu. Jangan terlalu denial, jangan terlalu fanatik kali ya bisa dibilang. Terlalu fanatik sama santuy aja cuy. Ya justru kan kemarin kalau dari yang gue lihat ya, kemarin tuh yang di postingan Ara ada project gitu kayak semangatin Ara lah gitu kan. Mereka send love sebanyak-banyaknya gitu. Justru kayak malah lebih apa ya? Bagus kayak gitu. Malah lebih bagus begitu daripada kalian harus mendinai. Mendefense. Ara nggak kayak gitu kok. Itu editan ya Allah waktu itu yang editan. Oh, yang ada foto Aranya diedit jadi dia cuma sendiri di depan cermin selfie gitu ya. Oh, gue nggak relate berarti. Lanjut. Allah. Aduh, bos. Jangan terlalu inilah. Lebih baik kalian sekarang. Kalian kan maksud gue kan adalah beberapa orang banyak lah. Dukung Ara gitu. Semangatin Ara untuk sekarang ini. Buat dia senang, buat dia bahagia. Daripada harus mendefense kan gitu. Enggak, ya. Masuk kalau udah kayak gini nggak usah apa ya. Ya udah maksud akuin aja gitu udah. Akuin aja lah. Ya, Aranya juga udah ngakuin kok. Karena meminta maaf itu nggak membuat harga diri lo rendah, cuy. Iya, betul. Kalau salah ya minta maaf udah. Ara nggak salah dan akhirnya kenapa diminta maaf karena diminta sama manajemen karena nggak enak sama lu pada atas sakit hatian yang sebenarnya kalian bikin sendiri. Bukan salah Ara itu. Minta maaf gitu, akuin aja. Gentleman gitu kan. Iya, gua sih pensisi terakhir kayak jangan buat Ara sih men. Jangan buat Ara. Gue nggak nyiapin lagi. Jangan buat Ara ya, gue justru yang enggak tadinya emang nggak nyiapin sih gue jangan buat Ara. Poin gue bikin video ini bukan buat Ara sebenarnya, lebih ke buat yang lain nih. Gue mencoba nge-prevent hal ini tuh nggak terjadi lagi ke depannya gitu. Membernya juga biasa tahu lah apa yang selama ini jadi keresahan kita gitu. Lebih ke situ. Kalau buat Ara apa ya? Lu dulu deh, gue belum ada. Dulu kali ya. Oke lah. Di sini gue melihat Ara udah tampil, udah minta maaf, mengakui. Itu menurut gue pertama udah oke sih. Tapi untuk Ara sendiri jadiin ini pembelajaran yang sangat-sangat berharga gitu, bagi hidup kamu gitu kan. Kamu harus si yang paling bijaksana. Ingat orang-orang yang sayang sama kamu tuh banyak banget loh. Banyak banget dari keluarga, terus dari beberapa banyak lah fans kamu yang benar-benar sayang banget sama kamu. Iya kan beberapa waktu ini kan Ara lagi naik banget. Iya, maksud gue lagi ya kita bisa lihat lah maksudnya kaosnya laku keras gitu kan. Tikolnya habis mulu ya kan. Betul. Maksudnya iya Ara dapat banyak cinta lah, banyak cinta dari orang-orang yang gak Ara duga gitu. Ara akan dapat. Siapa yang ngeduga di 2021 ini ternyata member JKT48 yang naik daun itu Ara? Iya, gak ada yang duga loh. Ada yang duga loh. Itu tiba-tiba lah. Menurut gue itu anugerah sih. Anugerah dari itu dari Allah sih maksud gue. Iya. Maksud gue Ara harus jaga baik-baik itu. Terus juga gue berharap Ara bisa merubah diri ya untuk kasus yang kemarin gitu. Entah apa yang harus dirubah. Ara tahu lah apa yang harus dirubahkan gitu. Coba dengerin nasihat-nasihat terbaik dari fans kamu, dari keluarga kamu. Terus juga gue berharap kedepannya Ara bisa menciptakan kenangan atau mungkin momen yang sangat baik sehingga kasus yang ini seakan-akan tidak pernah terjadi gitu. Ya cuma lewat doang lah gitu. Iya, ngerti kan lo maksud gua? Iya. Dia membuat sesuatu yang sangat baik lah gitu, seakan-akan kayak ya udah ya. Lucu ketika gue mikirnya mungkin Bang Lori, Bang TG menganggap ini sebagai masukan yang konstruktif. Masukan yang konstruktif kalian pikir ya, tapi di sini gue ngeliat ini masukan yang destruktif buat membernya sendiri dan buat fandom ini.
bahwa kalian terus menerus menjaga pemikiran bahwa Golden Rules itu ada. Nggak sehat banget. Kemarin udahlah lewat aja gitu. Karena kan kita tuh seperti itu pandangannya nanti. Merubah pandangan kita lah terhadap Ara gitu. Ya yang kali ini ya udah cuma gue banyak kok dapat memori yang happy gitu, yang ngebanggain gitu. Dan itu juga ya pasti jadi tugas buat fans-fansnya Ara juga loh. Menurut gua If berhasil. Bikin memori itu buat Ara gitu. Tadi apa? Menurut gua If berhasil. If berhasil. Iya. Iya. Pandangan kita terhadap ikan pas kena kemarin kasus kan, wah ternyata If begini kan gini. Tapi sekarang If juga mencoba pelan-pelan kan merubah itu, dan akhirnya kita juga ya bisa dibilang suka lah sama If. Lu nggak lihat gua sampai nge-tweet gitu? Kalau yang tentang If gue beneran nggak tahu, nggak tahu sama sekali kenapa. Misalnya suatu saat Goshi Hendy ya nih orangnya. Dia, gue pikir Jokowi, makanya langsung gue tweet Jokowi. Gue lagi serius tuh, padahal setan lu lah emang. Ara harus hati-hati ya ke depannya ya, sayang. Iya, saya. Minum random lu tuh ngomong kayak gini buat Ara tuh semua karena. Iya, padahal kita lagi seneng-senengnya loh sama Ara. Iya loh, lagi seneng-senengnya loh. Iya, kita tuh sayang loh sama Ara, makanya kita ngomong kayak gini ya. Mas mau member kita sayang sebenarnya. Man Lori aja tuh nggak sayang sama Eli, nggak tahu kenapa. Apa sih lo? Ada masalah apa sih? Sayang banget gua sama Eli. Eli tuh pas lagi V-call sama gua kayak ya gua mentransfer virus, dia mentransfer virus juga ke gua ya. Lu mentransfer virus ke gua anjing. Oh iya. Bang. Lagian lu nerima. Gak nerima, congor lu depan muka gua. Gimana gua mau ngindar coba sekarang? Ada fotonya nggak? Ini masih akan bahas apa udah tinggal closingan sini? Soalnya gua pengen ngutarain satu konklusi dari gua nih. Di sini ya. Gimana gua ngindar? Coba tuh droplet udah pada tuh penuh. Ya buat Ara mana ya? Gimana men? Ya kurang lebih sama lah. Nah, ya. Sekarang udah banyak yang dukung Ara. Iya, PMBC juga mau dukung Ara lagi ke penuh. Jangan sampai bikin mereka nyesel lah. Iya. Gitu aja sih. Karena buat gua ya, balik lagi itu anugerah. Gak semua member bisa kayak gini loh. Ara harus tahu itu sih. Gak semua member dapat kesempatan kayak gini loh. Iya, gak semua member bisa baju kaosnya sold out 800. Iya gitu. Maksud gua member tuh buat apa ya? Mungkin let's say mereka tuh buat buat nge-reach 100 penjualan kaos birthday aja mati-matian gitu mereka. Matian. Tapi Ara gokil maksud gua tuh. Gokil Pak, harus kita akuin itu. Ya kita juga nggak nutup mata. Ara tuh emang lagi di atasnya nih. Iya. Ya udah, Ara. Semangat terus ya sayang. Aduh semangat lagi. Gak apa-apa lah. Iya. Karena semangat itu kan dari JKT juga. JKT 10 tahun, ya. 10 tahun. Wah, semangat. Itu aja lah. Gue ada sih satu lagi buat JOT sih. Oke. Ini kejadian yang berulang kali dari dulu terjadi kan. Masa sih kalian gak ada antisipasinya untuk hal-hal kayak gini? Ya nggak sih? Malu nggak sih? Ya, gimana ya Lor ya? Coba evaluasi lebih lanjut lah. Entah cara gimana kan. Gue nggak mau ngomong lebih lanjut lagi lah. Udah ya. Gak mau lah gue. Ya udah itulah. Ya pokoknya semoga Jot juga sebagai apa ya? Ya sih yang seharusnya ya mereka yang bisa nge-protect member-member ini gitu. Iya. Yang bisa ngawasin ya lapisan awal yang bisa ngawasin mereka kan ya Jot ini. Jot gitu. Iya. Ya lebih diawasin lagi membernya. Lebih diawasin lagi aja sih. Ya. Itulah pendapat random. Kalau misal member ada yang pacaran, jangan dibiarin. Ngatur fans memang paling bisa mengatur. Saja. Daripada lu pusing kan begini, ya kan? Yang bikin pusing tuh bukan membernya tapi pola pikir kalian yang percaya ini bahwa Golden Rules itu ada. Iya. Untung kalau membernya tuh rapih gitu, smooth gitu, dibikin smooth aja gitu sama dia. Kalau ada member tiba-tiba kacau gimana? Iya. Kan pusing kan lu? Iya. Pusing nggak begini? Pusing kan? Iya pusing. JOT harus ingat nih untuk dari kita nih ya, bahwa untuk sekarang ini kepercayaan nomor 1 sih. Iya. Iya. Apa yang kalian sajikan, apa yang kalian iniin, kalau itu hancur, habis kalian sih. Kasian gua pola pikir kayak begitu tuh. Lu mengangkat isu tentang kepercayaan dari tadi lu minta JOT untuk jangan sia-siakan kepercayaan para fans, padahal di sini fansnya yang ngasih kepercayaannya. Ya gak usah jauh-jauh, teman-teman kita pensi kan karena kepercayaan mereka hancur terhadap JKT. Enggak sih, kalau gue pensi dulu karena teman-teman. Ya gue udah pernah cerita dulu. Itu aja. Iya. Udah itu aja Lor. Dah. Itu aja.
Ya udahlah, thank you buat yang udah dengerin sampai sini. Kalian juga bisa kasih pendapat kalian juga di bawah mengenai kasus ini gitu. Buat Ara mau ngasih semangat boleh, buat Jot kasih semangat buat Ara. Buat Jot mau ngasih saran boleh. Iya, betul. Buat all member juga gitu. Ya udah, itu aja untuk video kali ini. Thank you semuanya. Thank you. Oke. Gua mau ngasih satu kesimpulan terakhir buat Bang Lori, Bang TG. Ya. Kalian di sesi akhir tadi bisa bilang masukan dan evaluasi buat member, buat si member yang kena skandal, plus buat manajemen. Kalian minta untuk evaluasi. Padahal di sini kalian sendiri tidak berpikir untuk mengevaluasi diri kita sebagai fans. Gitu. Pada dasarnya, kalau kita berangkat dari satu notion bahwa golden rules itu tidak ada, maka kita akan paham bahwa yang menciptakan aturan member nggak boleh pacaran itu ya fansnya, ya kita ini. Ketika member melakukan hal yang sangat wajar terjadi seperti member punya pacar, kalian salahin. Kenapa? Padahal di aturan mereka nggak ada. Seada-adanya di aturan mereka itu untuk menghargai kalian. Balik lagi ke kalian sebenarnya yang menciptakan kerusuhan dan kericuhan ini, ya. Fandom ini toksik karena memiliki unsur aturan anti cinta. Toksik banget. Gua tidak pernah peduli kalau member punya pacar. Di sini lu berdua ngomong bahwa lu juga nggak peduli member punya pacar asal main rapi. Artinya lu percaya bahwa aturan itu ada. Gua nggak percaya aturan itu ada. Jadi ketika member pacaran, ya guanya bodo amat. Tapi gue tetap bisa gesrek. Sekarang pertanyaannya, gue malah kasihan nih sama fans-fans yang gesrek sama katakanlah Cika. Gesrek sama Cika. Begitu foto skandalnya keluar, nggak bisa gesrek lagi sama Cika. Kenapa? Foto skandalnya keluar hari ini dan gue barusan tadi malam ngelihat foto Cika yang dirgahayu, gue tetap gesrek, gue tetap anjir nih orang cantik banget. Walaupun gue udah tahu bahwa dia ya gitulah dia berskandal gitu. Nggak ngaruh di gue. Gue mikirnya gini. Gue mungkin bisa akan memicu ketubiran dengan pola pikir gue yang kayak gini. Cuman pemikiran gue sepenuhnya dari common sense. Dan gue heran banget kenapa wata-wata zen kebanyakan ini yang baper skandal nggak punya common sense. Kalian terbelenggu, terbutakan sama kecemburuan kalian. Kalian merasa kalian punya hak untuk ngatur. Kenapa? Karena kalian bayar. Gue udah bayar buat foto sama lu, gue udah bayar buat two shot sama lu, gue udah bayar buat nonton lu teater, buat handshake, buat video call. Makanya lu nggak boleh pacaran. Apa itu sehat? Uang nggak bisa beli segalanya, bro. Dan satu lagi pertanyaan gue yang akan gue ulang di video sebelumnya, lu tuh siapa? Capek gue nih bahas begini nih. Coba refleksi diri kita masing-masing sebagai fans. Ngapain sih kita ngatur-ngatur? Ada yang bilang JKT tanpa Golden Rules mau jadi apa? Nggak bakal berkembang. Ya, notion itu tercipta karena fans-fans kayak kalian ini yang punya pemahaman bahwa ada aturan anti cinta. Coba kita pikir dari sudut pandang gue. Nggak ada aturan anti cinta. Dan gue tetap bisa mengikuti JKT48 gitu loh. Sekarang status gue jomblo. Gue nggak punya pacar juga. Tapi gue gak ngincer member JKT. Gue gak mendemand member JKT untuk stay single. Kalaupun mereka punya pacar ya bodoh gitu. Ya maksudnya bukan bodoh member, bodoh amat di gue gitu. Melalui video ini gue pengen memperbanyak populasi Wotazen yang pemikirannya kayak gue. Minimal gue membagikan video ini, membagikan pola pikir gue ini supaya lu semua yang lagi nonton, lu bisa berpikir dengan sudut pandang yang sama kayak gue. Dan kita bikin fandom ini jadi sehat. Bukan jadi fandom yang toksik dengan pemikiran dua orang ini, oke? No hard feelings ya bang berdua ini, Bang Lori sama Bang TG. Tapi kalau emang hard feelings, ya udah nggak apa-apa.
di sini kayak yang gue kutip dari kata kalian, kita nggak tahu siapa kawan siapa lawan. Kalau misalnya lu berdua menjadi lawan buat gue, jika kita akan musuhan setelah ini, gue nggak masalah juga, karena di sini gue sudah memahami bahwa kita beda agama. Agama lu percaya golden rules, agama gue nggak percaya golden rules. Tapi di sini gue mau mencekoki, bang, percayalah, golden rules itu nggak ada. Golden rules itu cuma mitos. Dan golden rules itu mitosnya lebih mitos daripada pensiun. Orang bilang pensiun cuma mitos. Lihat nih, gue comeback. Tapi gimana dengan golden rules? Mitos, bro. Assalamualaikum.